Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajmain, amma ba'du. Pemirsa warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara yang berbahagia, bersama kami Kang Nurul Huda dalam acara Talkshow Bincang Khusus bersama Wakil Ketua 1 Pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara masa khidmat 2015-2020. Assalamualaikum Pak Haji Anas Arbaani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Haji Anas hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Ada kamu sehat? Baik Pak Haji Anas. Ada aktivitas apa hari ini Pak Haji Anas? Alhamdulillah hari ini, khusus hari ini ada konsolidasi antar MBC. Iya. Kemudian dilanjutkan barusan saja selesai, tadi ada konferensi pers. Ada beberapa wartawan memang yang menanyakan tentang dinamika perkembangan terkini PCNU untuk persiapan konferensi cabang. Oke, alhamdulillah. Jadi sebentar lagi Jam'iyah Nahdlatul Ulama Jepara akan ada konferensi, kira-kira begitu ya? Ya, insya Allah begitu. Karena memang sudah saatnya. Sudah saatnya. Oke pemirsa warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara, sebelum kita lanjutkan obrolan khusus kita dengan narasumber kita yang luar biasa, beliau adalah Bapak Haji Anas Arbaani. Beliau adalah salah satu wakil ketua pengurus cabang Jam'iyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara. Beliau ternyata juga putra mahkotanya. Beliau Bapak Ki Haji Muhammadi Qosid, salah satu tokoh Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang luar biasa di era pada waktu beliau itu. Sebelum kita lanjutkan obrolan ini akan mengambil tema mari bersama berkhidmat dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Pak Haji Anas, di edisi khusus ini Senin 8 November 2001 kita akan ngobrol tentang Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kita tahu bahwa Jam'iyah Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jepara ini merupakan salah satu organisasi terbesar di Kabupaten Jepara. Tentunya Jam'iyah Nahdlatul Ulama harus hadir di tengah-tengah masyarakat yang tentunya berharap kontribusinya yang luar biasa. Saya melihat perkembangan Jam'iyah Nahdlatul Ulama 5 tahun terakhir ini perkembangannya luar biasa. Tentu selain menjaga akidahnya, juga kegiatan program-program yang bermanfaat kepada masyarakat. Pak Haji Anas selaku wakil ketua, dan tentunya mudah-mudahan besok bisa maju untuk menjadi ketua PCNU. Apa yang menjadi harapan gambaran Pak Haji Anas tentang Jam'iyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara yang sebentar lagi akan melaksanakan konferensinya? Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua pemirsa, terima kasih atas waktunya pada kesempatan kali ini bisa hadir di Talkshow Kang Nurul. Semoga bisa memberikan kemanfaatan untuk warga jamaah Jam'iyah Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jepara. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa kita memiliki kekuatan besar NU Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jepara ini, yang kemarin memang benar perkembangan kepengurusan, penataan pengurusan di tingkat level pengurus ranting. Alhamdulillah masa khidmah periode yang lalu, saya sebut begitu karena periode ini sudah habis, itu sudah bisa berjalan dengan baik. Dan insya Allah ketika saya diberikan amanat, saya akan menata kembali ke depan untuk melihat selain memperkuat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah di kawasan Kabupaten Jepara, juga akan melihat titik-titik yang strategis yang kemungkinan masih sangat bisa kita garap, karena gitu Jepara punya potensi yang luar biasa. Gitu ya. Jadi saya akan mencoba ada kemandirian organisasi di sana, kemandirian ekonomi yang harus kita bangkitkan kembali untuk menyongsong satu abad. Satu abad Jam'iyah Nahdlatul. Oke Pak Haji Anas, ketika kita berbicara tentang NU yang 5 tahun kemarin di bawah pimpinan Pak Ki Haji Hayatun Abdullah Hadik yang sudah berjalan luar biasa, apa yang sebenarnya menjadi gagasan besar Pak Haji Anas ketika melihat isu-isu strategis
baik internal maupun eksternal untuk membawa Jamiah ini lebih bermartabat, lebih dimiliki oleh umat, serta lebih bermanfaat bagi kepentingan umat. Apa Pak Haji Anas kira-kira? Ya, terima kasih. NU akan hadir di mana saja, di mana di ruang lingkup apapun NU akan hadir. Pengurus akan turun ke bawah seperti yang sudah dilakukan kemarin, tapi akan memberikan peran serta yang lebih. Karena tadi yang saya sampaikan, ada kemandirian ekonomi, harus kita bangkitkan. Kekuatan potensi warga Jamiah Nahdlatul Ulama yang luar biasa, sampai sekarang belum dimaksimalkan. Kita akan maksimalkan ke depan. Kemudian bidang segi kesehatan insya Allah kita akan dorong secepat mungkin dalam ketika saya diberikan amanah oleh Allah untuk memimpin PCNU Jepara. Saya akan memang membuat klinik masing-masing MBC harus punya klinik satu-satu. Kemudian ada embrio rumah sakit Islam yang ada di Mayong, di Masitoh akan kita naikkan lagi menjadi rumah sakit yang sekarang posisinya klinik. Kemudian di sebelah utara masih punya potensi juga untuk didirikan rumah sakit di Pedi. Ini harapan saya ke depan bisa memberikan warna itu. Di samping pendampingan kepada masyarakat yang lebih maksimal. Itu dari sisi ekonomi. Hari ini kita tidak terlepas dari persoalan akidah, Pak Haji Anas. Negara kita Indonesia ini, bahasa kami itu paku buminya adalah NU dan Muhammadiyah. Gitu. Jadi hari ini banyak orang beragama, tetapi mereka menggunakan agama untuk kepentingan kelompok sampai bisa memecah belah umat. Apa peran NU secara konkret yang nanti diberikan khususnya Jamiah Nahdlatul Ulama Jepara ketika Pak Haji Anas diberikan amanah dalam memimpin Jamiah 5 tahun ke depan ini? Betul, sesuai dengan visi dan misi NU untuk menegakkan Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah nanti ya. Itu paling tidak ada hal-hal yang mesti kita harus tahu dan harus terus kita jalankan. Contohnya apa? Tentang kaderisasi. Kaderisasi di masa khidmat kemarin, saya sebut kemarin karena belum konferensi, walaupun bukan yang lalu, itu hanya ada 1 kali. Amanat Muktamar 2015, mulai 2018 ketika seorang pengurus harus diwajibkan untuk mengikuti kaderisasi, itu belum bisa maksimal. Insya Allah di periode saya setiap tahun harus ada kaderisasi. Ini untuk apa? Ini untuk memberikan bekal benteng yang kuat untuk kelompok-kelompok Islam transnasional seperti yang dikhawatirkan oleh Kang Nurul tadi kan. Itu akan memupuk kuat di samping memberikan yang endingnya akan menjadikan NU bermartabat. Oke Pak Haji Anas, itu yang memang diharapkan karena ketika NU ini mempunyai aktivitas kegiatan yang sifatnya moderat, tidak ke kanan, tidak ke kiri, maka dibutuhkan sebuah sosialisasi yang mendalam, tentunya lewat majelis-majelis ya, majelis-majelis apa yang menjadi program strategis yang diharapkan untuk membentengi persoalan itu, yang dulu dikenal dengan kegiatan Lailatul Istima misalnya. Apakah program-program seperti itu masih layak, masih pas di era yang akan datang? Ya, betul. Sampai sekarang keputusan untuk tidak ada keputusan untuk berhentikan Lailatul Istima. Lailatul Istima itu tetap harus berjalan dan itu bagian dari benteng awal untuk masuknya kelompok-kelompok non NU, saya sebut begitu ya, atau kelompok-kelompok Islam transnasional. Dari situ sudah ada kelihatan strategi kita untuk membendung ketika ada masuk kelompok-kelompok Islam transnasional itu berpikir, karena masih ada kelompok-kelompok termasuk Lailatul Istima, itu bagian kekuatan NU yang tidak terpisahkan, dan itu diakui oleh siapapun juga untuk memberikan pencerahan kepada warga Jamiah, betul untuk memantapkan akidah bagi warga kita, kira-kira begitu. Betul, dan itu tidak hanya berhenti di situ, ada lanjutannya, penguatan ekonomi juga, penguatan ekonomi di situ juga bisa kita pakai untuk memberikan
Kira-kira penguatan ekonomi yang praktis saat ini dibutuhkan oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama, oleh warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama Jepara apa kira-kira? Yang nah, ada hal-hal yang sebenarnya kita ambil contoh bisa kita gunakan seperti contoh MBC Kota punya lembaga keuangan dan saya yakin di antara beberapa MBC juga sudah memiliki cuman kemungkinan bisa jadi ada perubahan sistem yang nantinya akan berikan kontribusi kepada organisasi. Rasa memilikinya itu ada, loyalitas itu akan tumbuh dengan sendirinya dan saya yakin studi banding untuk di Arta Abadi KSPPS itu bisa dilakukan oleh semua MBC kalau kita memang menghendaki itu, atau memaksimalkan lagi walaupun sudah ada tapi kontribusi kepada MBC itu lebih besar persentasenya sebelum SAU dibagikan dan itu modal kekuatan organisasi di NU yang memungkinkan identik dengan NU narik urunan itu coba kita kikis, kita hilangkan kecuali memang ada ijaroh yang memang bagian dari kekuatan NU juga untuk bisa memberikan kontribusi sumbangsi masyarakat terhadap organisasi NU. Oke, itu sebuah contoh salah satu. Kira-kira ketika 5 tahun ke depan, di hari ini kita memasuki era milenial, anak-anak kita, apa ada program yang ada hubungannya dengan startup? Nah ini startup yang mampu melahirkan startup baru bagi pengusaha-pengusaha pemula bagi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ada kira-kira gambaran ke sana, Pak Haji? Ada. Jelas ada itu ya. Karena kita sadar betul bahwa di tahun-tahun milenial ini kita tidak bisa mengabaikan atau menganggap itu tidak ada. Bahwa teknologi itu perkembangannya luar biasa. Kita sudah siapkan nanti ke depan untuk hal-hal yang berkait dengan digitalisasi. Kita siapkan untuk para pemula, startup, pengusaha pemula, kita berikan akses yang seluas-luasnya kepada generasi kita untuk menyongsong kesiapan di masa-masa yang akan datang. Banyak potensi yang bisa kita gunakan, juga banyak peluang yang harus kita manfaatkan, bisa kita belajar tentang internet marketing. Itu ya, kira-kira warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu tidak boleh gaptek tentang IT, kira-kira begitu. Oke, Pak Haji Anas, sebelum bincang-bincang itu kita lanjutkan lebih jauh lagi, kita akan membahas tentang isu-isu strategis, tentang visi ke depan yang perlu Pak Haji Anas gambarkan kepada Jam'iyah. Kita jeda terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang berbahagia, kita lanjutkan talkshow obrolan khusus kita bersama Wakil Ketua Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Bapak Haji Anas Arba'ani, Sarjana Ekonomi. Pak Haji Anas, tadi Pak Haji Anas kita sudah berdiskusi tentang isu-isu strategis. Tentu pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama ke depan akan mengaplikasikan berdasarkan temuan-temuan baik internal maupun eksternal, bagaimana Jam'iyah Nahdlatul Ulama ke depan bisa lebih eksis, lebih berdaya dan lebih bermanfaat kepada jam'iyahnya dan jamaahnya. Tadi Pak Haji Anas sudah menyampaikan 2 hal. Kira-kira isu-isu strategis apa yang akan didorong oleh pengurus yang akan datang ketika Mas Haji Anas, Pak Haji Anas diberikan amanah tersebut? Oke, terima kasih. Sekali lagi, bahwa ada hal-hal PR, pekerjaan rumah dari pengurus yang lalu belum selesai, itu insya Allah kita selesaikan. Di samping tadi ada kaderisasi tentang kepengurusan ranting, alhamdulillah sudah bisa kelar, selesai. Kemudian ada lagi yang mungkin santer di beberapa MWC dari Sekabupaten Jepara itu yang menghendaki kembalinya Unisnu kembali ke Ma'arif, LP Ma'arif cabang sesuai apa yang diharapkan dari amanat MBC yang ada di Jepara. Itu juga termasuk PR berat kita, tapi insya Allah kita selesaikan. Kemudian lagi saya singgung lagi, ada lagi beberapa hal yang kelihatannya butuh penajaman lagi tentang digitalisasi tadi. Digitalisasi ya. Perlu, karena ini
kebutuhan yang sebenarnya kita mesti harus update sesuai dengan perkembangan zaman. Insya Allah kita ke depan akan menata lagi apa itu sistem di internal NU, sistem yang memang harus kita update yang dulu dengan cara-cara yang tradisional atau sedikit sudah ada sentuhan tentang computerized. Kemudian kita coba masuk ke wilayah, kita update semuanya terintegrasi nanti ke PCNU, kita breakdown ke bawah sampai ke tingkat ranting. Program-program kerja dari PCNU yang akan datang, masing-masing lembaga yang ada juga akan kita satukan nanti payungnya di PCNU. Insya Allah kita pakai sehingga program PCNU ke depan itu mampu dipahami betul oleh pengurus dan jamiahnya sampai tingkat ranting kira-kira begitu ya. Dan itu jelas sesuai dengan kebutuhan kelompok-kelompok milenial, dia bisa mengakses. Itu. Betul. Apa yang akan diberikan jamiah untuk memfasilitasi para milenial tentang digital itu kira-kira apa? Ada tahap pertama pasti ada pendampingan terhadap para startup itu ya, agar mereka tidak gaptek. Kita siapkan beberapa tahapan dan sampai sekarang barusan belum lama kita sudah ada bekerjasama dengan beberapa stakeholder yang ada di Jepara, memberikan fasilitas, bentuk fasilitas pelatihan, ruangan, hotel mereka juga dipersiapkan secara gratis ya? Kita bisa pakai kapan saja untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada startup itu. Tentunya Jamiah Nahdlatul Ulama karena punya UNISNU yang sebesar ini, tentunya pengurus-pengurus jamiah baik di tingkat ranting sampai dengan MBC bisa bersinergi dengan kampus yang kita banggakan ini ya, untuk memberikan pelatihan-pelatihan tentang IT tentunya begitu, sehingga ke depan pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama itu lebih kekinian kira-kira begitu ya. Betul, kita sangat bangga sekali. Gitu ya. Kita punya perguruan tinggi satu-satunya di Jepara yang merusak perkembangannya sungguh sangat pesat, luar biasa. Dan tidak bisa kita pungkiri setelah mencetak beberapa kader-kader kita yang lumayan patut untuk diperhitungkan. Gitu ya. Dan kondisi yang ada yang tadi saya sampaikan, kita akan melihat bahwa SDM yang ada kita punya. Kita punya intelektual di kampus. Kita bisa bersinergi untuk memanfaatkan intelektual kita untuk membangun startup baru. Pengusaha-pengusaha baru yang bisa dibanggakan di masa yang akan datang. Oke, luar biasa ya, itu yang luar biasa. Itu yang kami harapkan. Jadi Jamiah Nahdlatul Ulama selalu berpikir tentang akidah, berpikir tentang trans tadi ya, bagaimana Jamiah ini menjadi satu-satunya tonggak bagi sebuah organisasi agar berpikir yang moderat, bisa bermanfaat bagi kepentingan umat, juga menyiapkan ekonominya lewat pintu startup, lewat pemahaman IT. Isu strategis apa lagi Pak Haji Anas kalau Bapak diberikan amanah untuk menata organisasi ke depan ini akan menjadi kebanggaan dari warga Jepara, khususnya warga Jamiah Nahdlatul Ulama? Terobosan apa lagi yang kira-kira akan diberikan? Karena orang NU itu katanya ya selain pinter ya harus kober, ya harus bener ya, yang bener inilah yang harus diberikan ya. Apa Pak Haji? Ada hal yang kita cermati di antara beberapa lembaga pendidikan yang selama ini di bawah naungan LP Ma'arif. Saya mencermati harus ada terobosan baru, harus ada semacam lompatan yang sebenarnya kita bisa melihat dari walaupun tetap komunitas orang NU juga, tapi lembaga ini kita coba untuk genjot agar tidak ketertinggalan itu tidak terlalu jauh. Gitu ya. Kita akan coba untuk beberapa sekolahan untuk menjadi percontohan yang akan kita tingkatkan kualitasnya lebih bagus. Ini persaingan juga di internal yang bisa menjadikan fastabiqul khairat antar lembaga sekolahan. Artinya ke depan Jamiah Nahdlatul Ulama lewat tangan panjangnya Ma'arif akan membuat sekolah percontohan ya. Sehingga sekolah itu mampu menjadi pilot project, sehingga mampu melahirkan kader-kader ya, luaran peserta didik yang benar-benar berkualitas, SDM-nya, akhlaknya bagus dan berjiwa Ahlussunnah wal Jamaah, kira-kira begitu. Anadiyah. Apalagi Pak Haji Anas kira-kira? Kemudian ada juga yang kemungkinan sedikit agak terabaikan tentang pendampingan hukum. Pendampingan hukum. Betul. Jadi kita akan mencoba untuk
Di samping tadi sudah disebut penguatan organisasi, kelembagaan, revitalisasi kelembagaan, pengembangan ekonomi, kemudian pendidikan, kemudian ada juga pelayanan hukum. Pelayanan hukum, tadi kesehatan juga sudah sedikit disinggung. Pelayanan hukum yang memberikan kemaslahatan kepada warga NU. Termasuk di dalamnya juga disentuh yang tiap tahun kita ada rutin juga. Pendampingan hukum kita sadari betul bahwa tingkat kawin muda, pernikahan muda, kemudian perceraian yang tinggi. Insya Allah kita akan turun ke sana menyentuh langsung. Bagaimana caranya? Sebelum itu terjadi, kalau dalam hal regulasi kita tidak bisa, karena itu wilayahnya pemerintah. Tapi sebelum itu terjadi, kita akan berikan bekal kepada mereka. Kita turunkan ya pembinaan agar hal itu tidak terjadi. Tersambung lagi, yang setiap rutin tiap tahun itu pasti kita, karena mungkin ini dunia sudah tua kemudian gitu sehingga bencana itu tidak bisa dihindari, walaupun itu sunatullah. Tapi kesiapan kita terhadap penanggulangan bencana juga akan kita genjot lagi, bisa kita maksimalkan. Jam'iyah Nahdlatul Ulama ke depan harus ada di mana-mana, tidak kemana-mana, tetapi harus ada di mana-mana untuk kepentingan umat, kira-kira begitu. Nah, yang terakhir ini Pak Haji Anas, apa harapan Pak Haji Anas Arba'ani? Nah, ini harapan ke depan bagi Jam'iyah Nahdlatul Ulama, bagi masyarakat Jepara, karena NU sekarang tidak hanya untuk Jam'iyah tapi untuk dunia, untuk masyarakat Jepara pada umumnya, sehingga bersama NU mereka akan lebih nyaman, lebih senang, lebih maju untuk menata Jepara dan menata Indonesia bersama-sama untuk mempertahankan NKRI harga mati. Saya persilakan Pak Haji Anas. Ya, terima kasih. Saya punya harapan besar bahwa NU satu abad itu NU yang memang diperhitungkan oleh siapapun. Di dunia ini sudah kepemimpinan kita yang berada di PBNU sudah mengibarkan, sekarang sudah ada ratusan PCI NU di beberapa negara. Cabang istimewa luar negeri. Iya, betul. Itu kemudian kita sendiri yang ada di dalam juga tidak ketinggalan, karena satu abad NU itu membangkitkan kita kembali untuk bahasa hal menghentikan menjadi NU menjadi high politik. High politik bukan dalam tanda kutip politik praktis, tapi sikap untuk bisa mengambil sebuah langkah, bisa memberikan rekomendasi terhadap pemerintah tentang kebijakan-kebijakan, melakukan aksi strategis, yang itu sangat diharapkan dan sangat kita, karena kita mesti ngomong masyarakat NU, apa yang mereka harapkan, coba kita untuk bisa ikut mendorong ke sana. Itu menjadi NU ini menjadi benar-benar bermartabat. Kemandirian sudah, kesehatan, pendekatan terhadap itu, terhadap bencana juga, pendidikan juga sudah oke. Bagi startup juga kita memberikan perhatian yang luar biasa juga. Saya kira insya Allah itu menjadi impian, dan ini negara sumbangsi NU terhadap negara ini menjadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Itu yang kita harapkan. Dari semua orang NU punya peran, dan semua orang NU akan NU pada waktunya nanti. Jadi dia tanpa punya kartanu pun dia sudah merasakan terayomi, rasa memiliki NU-nya itu sudah mendarah daging. Saya kira itu, Kang Nurul, ya. Terima kasih Pak Haji Anas, luar biasa ini bincang sore hari ini bersama panjenengan. Kami mendoakan mudah-mudahan ke depan Pak Haji Anas Arba'ani bisa tetap terus berkhidmat di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita untuk bersama-sama mengembangkan, membesarkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Allah meridhoi langkah Pak Haji Anas Arba'ani. Saya kira terima kasih banyak Kang Nurul, terima kasih sehat selalu Pak Haji Anas, terima kasih. Demikian bincang sore hari ini. Apabila ada kekurangan kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.